Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisa Smita dengan NIM A1D1222083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Lumio sebagai media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kali ini saya akan memberikan contoh materi dengan menggunakan tema 6 subtema 1. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini saya udah berada di dalam web Lumio atau bisa juga masuk melalui Smart Stitch. Jadi teman-teman bisa search di Google untuk buka aja aplikasi Lumio. Nah, nanti tampilannya kalian pas awal itu bisa login menggunakan email ataupun nomor telepon seperti pada umumnya, seperti biasanya. Nah, ini saya sudah buat akun. Nah, untuk tampilannya sudah seperti ini. Nanti teman-teman bisa buat di dalamnya, ini di bagian new, teman-teman bisa buat berbagai macam jenis media pembelajaran, berbagai game dan materi yang bisa kalian sampaikan untuk kepada siswa-siswanya di kelas dengan interaktif dan kreatif. Nah, jadi di sini saya sudah punya materi pembelajaran untuk tema 6 subtema 1. Baiklah, kita langsung saja masuk. Nah, pembahasan saya kali ini sebagai contoh adalah tema 6 subtema 1 mengenai tentang sejarah proklamasi. Nanti sistematikanya siswa akan memiliki link yang akan dibagikan oleh guru, bisa melalui QR seperti ini ataupun bisa juga melalui ID kelas. Bisa juga guru bagikan link, nanti siswa masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi masing-masing siswa menggunakan gadgetnya masing-masing untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam Lumio ini. Nah, kerennya pada menggunakan Lumio ini, siswa ini belajarnya sambil bermain. Nanti guru-guru bisa menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan Lumio yang telah tersedia. Itu bentuknya bisa berupa game yang akan saya contohkan saat ini juga. Nah, baiklah, kita langsung aja masuk. Anggap udah ada satu murid di dalam ruangan ini. Kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenal sejarah proklamasi Indonesia. Di sini ada bentuk penjelasannya, saya masukkan materi pembelajaran ini. Kemudian ada juga saya sebutkan tokoh-tokoh proklamator. Nah, ini sebelumnya saya buat dulu di Canva. PPT-nya saya bentuk dulu, kemudian saya impor ke dalam Lumio. Setelah bagian materi, saya masukkan link video animasi pembelajaran tentang proklamasi, yang dimana jika siswa menekan link yang telah saya cantumkan di sini, maka siswa akan beralih ke dalam YouTube. Nah, jika siswa tidak mengerti dengan bacaan di sini, maka ada disediakan fitur untuk Baiklah Ananda semua, selanjutnya kalian akan menyimak link video animasi pembelajaran tentang proklamasi di bawah ini. Silakan Ananda tekan link yang telah ini bagikan, kemudian Ananda akan diarahkan masuk ke dalam YouTube. Nah, di dalam YouTube tersebut ada satu video animasi yang kurang lebih berdurasi 8 menit. Anda perhatikan setiap tahapannya yang di dalamnya akan membantu Ananda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sediakan di kolom selanjutnya. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi, Lumio ini sangat memudahkan siswa. Jika tidak mengerti dengan bacaan, maka bisa menggunakan bantuan suara. Oke, setelah itu kita next. Setelah siswa nanti menonton video, kita lanjut ke bagian latihan atau pretest. Nah, di mana di sini bisa menggunakan bentuk shout it out, di mana kita bisa menyuruh siswa untuk menyampaikan pendapatnya melalui bentuk seperti ini yang telah saya bentuk di depan layar kita. Ada siapakah Bapak Proklamator Indonesia. Nanti dari masing-masing gadget siswa itu bisa mengetik
yang mereka ketahui, siapa saja bapak proklamator yang mereka ketahui. Nah, setelah itu nanti kita bisa next, ada game yang kedua itu saya buat, yaitu word search, di mana bentuknya seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke tampilannya. Di sini ada soalnya, temukan kata-kata terkait proklamasi. Di sini ada kata kuncinya BPUPKI, kemerdekaan, Muhammad Hatta, Nagasaki, PPKI, dan Soekarno. Jadi siswa saya nanti disuruh mencari di kata yang acak ini mana yang termasuk kata kunci yang sudah ada di dalam tabel ini. Misalkan ini saya kasih contoh, BPUPKI. Nah, sudah, kemudian cari lagi kata kemerdekaan. Kalau dia nggak lengkap, dia nggak akan bisa. Jadi kita mencari kata kunci yang telah tersedia. Selanjutnya ada game show. Nah, saya juga buat game ini. Ini berupa seperti kita lingkaran yang nanti jawabannya tuh acak di dalamnya. Seperti ini saya contohkan. Nah, di dalam lingkaran ini nanti ada berbagai macam soal yang setiap siswa terima itu bentuknya random. Bisa kita tekan. Apakah pertanyaannya? Kita lihat. Seperti ini. Orang yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu nanti siswa memilih. Nah, misalkan ini jawabannya, keluarlah poinnya, seperti itu. Cara kerja dari Lumio ini. Terus dikerjakan hingga warna hijau ini penuh, karena ada sekitar 5 pertanyaan yang telah saya siapkan di dalamnya. Kita next. Nah, di sini ada bagian respon. Nah, bagian respon itu gimana sih? Nah, di sini ini biasanya untuk akhir pembelajaran saya masukkan kepada siswa bisa menyampaikan bagaimana perasaannya, bagaimana setelah bermain sambil belajar, apakah menyenangkan, dan bisa menambahkan kritik dan saran. Itu di sini juga ada pengulasan kembali, seperti pertanyaan kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada tanggal berapa. Nah, ini kan tampilan guru, namun kalau di siswa nanti ada bentuknya A, B, C, D. Jadi mereka pilih jawaban yang mana. Nanti saya sebagai guru tahu posisi penilaian mereka ini sekarang benar atau salah. Nanti ini sama, nanti ada sekitar 5 pertanyaan. Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Proklamator Indonesia, benar atau salah? Kemudian 7 Agustus 1945 adalah hari pembentukan PPKI, benar atau tidak? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini fill in the blank. Bentuknya yaitu mengisi kata-kata yang kosong atau tidak ada atau yang hilang. Jadi ini saya tampilkan sebuah teks proklamasi. Jadi siswa saya akan mengisi titik-titik ini yang kosong. Jadi yang paling tepat apa? Jadi siswa mengetik di sini udah ada pilihannya di bawah, kemerdekaan, 8, Soekarno, mana yang paling cocok. Misalnya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan apa? Kemerdekaan. Kita bisa pindahkan ke sini. Oke. Kemerdekaan Indonesia. Oke, seperti itu. Next. Nah, di sini ada respon lagi yang sebagai penutup pembelajaran pada hari ini. Kita tekan start for class. Kita tunggu. Nah, siswa diminta untuk join nanti ke dalam bagian ini. Nanti ada pertanyaan tentang akhir pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya bisa berupa, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Jawab oleh siswa. Apakah ada yang belum dipahami? Jika ada, bisa ditulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, boleh letakkan kritik dan saran untuk pembelajaran di minggu depan. Oke.
Oke, demikianlah tata cara atau sistematika dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan Lumio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan adanya Lumio ini bisa menjadikan pembelajaran di kelas lebih aktif dan kreatif. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.